Hello students, welcome back to my channel Sentir Silap bersama dengan Mem Santi di sini. Kita bertemu kembali dalam video ini. Kita akan belajar tentang there is and there are. Kemudian kita juga akan belajar tentang penggunaan dengan en dalam suatu kalimat sederhana bahasa Inggris. Dan kemudian kita juga akan belajar untuk bagaimana aturan penggunaan bagi kata benda yang berakhiran S atau ES. Check it out the video. Before we study, sebelum kita belajar, don't forget to like my video and subscribe di akhir video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Mem Santi di akhir video ini. Thank you. Materi yang pertama kita akan belajar tentang there is and there are. Apa itu there is and there are? There is and there are artinya adalah ada. Namun there is untuk penggunaan jika kata bendanya satu. Jika kita gunakan there are jika kata bendanya lebih dari satu. Contohnya adalah there is a ball. Ada sebuah bola. Kita gunakan there is di sini karena bolanya hanya satu. Sebuah menyatakan bahwa benda tersebut hanya satu. Jadi hanya ada satu bola dengan dinyatakan a ball, berarti sebuah bola. Hanya satu bola saja. Jadi kita gunakan there is a ball. Contoh yang kedua yaitu there is a pencil on the table. Ada sebuah pensil di atas meja. Kita gunakan there is karena pensilnya hanya satu. There are pencils. Ada pensil-pensil. Nah, untuk penggunaan there are ini digunakan jika kata bendanya lebih dari satu. Dari mana kita tahu lebih dari satu? Yaitu kita tambahkan akhiran S atau ES pada kata benda. Ya, kata benda di situ adalah pensil. Jadi jika lebih dari satu maka tambahkan akhiran S pada kata benda menjadi pencils. Untuk penambahan akhiran S atau ES yaitu jika kata benda berakhiran SH, CH, dan X yang ditambahkan akhiran ES. Selain dari itu, tambahkan saja akhiran S. Contohnya, watch artinya adalah jam tangan. There is a watch. Ada sebuah jam tangan, berarti jam tangannya hanya ada satu. Ya, karena dinyatakan dengan sebuah jam, berarti hanya satu saja jam tangannya, yaitu there is a watch. Ada sebuah jam tangan. Kemudian bagaimana jika jam tangannya itu lebih dari satu? Contohnya misalnya ada 5 jam tangan, misalnya lebih dari satu ya jam tangannya, maka kita buat kalimatnya menggunakan there are ya. Jadi there are 5 watches. Kenapa ditambahkan ES? Karena berakhiran huruf C dengan H menjadi watches. Jadi kalimatnya yaitu there are 5 watches. Sudah kita belajar apa itu there is and there are dan juga bagaimana penambahan akhiran S atau ES pada kata benda. Sekarang kita akan mengenal apa itu atau en pada suatu kalimat sederhana bahasa Inggris. Atau en artinya adalah bisa sebuah ataupun seekor untuk binatang. Sebuah itu untuk benda,
Kalau seandainya seekor itu untuk menyatakan menunjuk kepada binatang. Contohnya a pencil artinya adalah sebuah pensil. Berarti pensilnya hanya ada satu. A book, sebuah buku. Bukunya hanya ada satu. An umbrella, sebuah payung. Berarti payungnya hanya ada satu. An elephant, seekor gajah. Berarti gajahnya hanya ada satu karena hanya seekor, satu gajah saja. An elephant, seekor gajah. Jika kita lihat di layar, a pencil kita gunakan a book kita gunakan an umbrella mengapa kita gunakan an, dan juga an elephant juga kita gunakan an. Jadi an itu digunakan jika katanya itu kata benda berawalan huruf hidup atau huruf vokal. Apa saja huruf hidup itu? Yaitu A, I, U, E, O. Jadi jika seandainya kata benda tersebut berawalan huruf hidup atau huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, maka kita gunakan an. Selain dari itu kita gunakan e. Kita ulang kembali, kita membaca kata yang ada di layar. A pencil, sebuah pensil. A book, sebuah buku. An umbrella, sebuah payung. An elephant, seekor gajah. Pada layar ada gambar buku. Ada satu buku, maka kita bisa membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dengan menggunakan there is a book. There is a book. Ada sebuah buku. Itu berarti bukunya hanya ada satu. There is a book. Ada 3 buku. Kita hitung jumlahnya ya, ada 3. Maka kita gunakan there are 3 books. Kenapa kita gunakan there are bukan there is? Karena bendanya yaitu buku lebih dari 1, yaitu ada 3. Maka kita gunakan there are. Sehingga kalimatnya menjadi there are 3 books. Ada 3 buku. Mengapa kata book menjadi books, bukan book? Mem Santi sudah jelaskan jika bendanya itu lebih dari 1, maka kamu harus menambahkan akhiran s atau es pada kata benda. Book, maka menjadi books karena ada 3 buku, jadi 3 books. Sekarang kita perhatikan di layar ada sebuah payung. Maka kita gunakan bahasa Inggrisnya yaitu there is karena payungnya hanya ada 1. There is an umbrella. There is an umbrella. Ada sebuah payung. Mengapa kita gunakan an umbrella bukan a umbrella? Karena Mem Santi sudah jelaskan tadi penggunaan an jika kata bendanya dimulai dengan huruf vokal atau huruf hidup. Umbrella huruf depannya adalah huruf U. Itu termasuk dalam huruf vokal atau huruf hidup. Jadi kita gunakan an umbrella. There is an umbrella. Ada sebuah payung.
kita lihat kembali di layar ada gambar payung. Berapa jumlahnya? Ada 6 payung. Maka kita gunakan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris adalah there are 6 umbrellas. Kita gunakan there are karena payungnya lebih dari 1. Kemudian kita gunakan akhiran s pada kata umbrella karena payungnya juga lebih dari 1. There are 6 umbrellas. Ada 6 payung. There is an elephant. Ada seekor gajah. Kita gunakan there is karena gajahnya hanya 1. Kemudian kita gunakan an karena elephant berawalan huruf hidup atau huruf vokal yaitu huruf E. Sehingga kalimat bahasa Inggrisnya menjadi there is an elephant. Ada seekor gajah. Ada 2 ekor gajah. Jadi bahasa Inggrisnya adalah there are 2 elephants. Kita gunakan there are karena gajahnya ada 2. Kemudian di elephants, kata elephants kita tambahkan akhiran s karena lebih dari 1 gajahnya menjadi elephants ya. Jadi there are 2 elephants. Ada 2 gajah. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik ya. Jangan lupa setiap membuat kalimat kamu harus akhiri dengan tanda titik ya. Oke students, kita sudah belajar mengenai there is dengan there are. Jadi there is itu kita gunakan jika bendanya hanya 1. Kemudian untuk there are jika bendanya lebih dari 1. Kemudian kita juga tadi sudah belajar bagaimana menambahkan akhiran s atau es pada kata benda. Jika kata bendanya berakhiran suku kata ch, sh dengan x, maka kita tambahkan es. Selain dari itu, tambahkan saja langsung huruf S. Kemudian, untuk penggunaan atau en atau en sendiri itu adalah artinya sebuah atau seekor yang menyatakan jumlah bendanya hanya 1. A pencil, a pen, a whiteboard, a blackboard. Nah, itu jumlahnya semuanya 1. Jadi kita gunakan Kemudian kita gunakan en jika di awal kata tersebut berawalan huruf hidup. Huruf hidup tadi adalah yaitu A, I, U, E, O. Huruf hidup juga sering disebut dengan huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Begitu, seperti itu ya. Jadi Mem harap kalian semua bisa memahami dengan video yang dihadirkan. Kalian bisa ulang-ulang kembali agar lebih paham dan lebih mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. God bless you all. Bye.